Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini lanjutan dari pembahasan bentuk akar, yaitu kemarin di video sebelumnya itu menyederhanakan bentuk akar. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bentuk akar dan operasinya. Jadi bisa nanti dilihat di sini bentuk-bentuk akar atau pengertiannya itu bagaimana, silahkan dilihat. Nah, pertama kita harus mengerti dulu di sini bentuk akar yang sejenis, ya. Bentuk akar yang sejenis. Apa yang dimaksud dengan bentuk akar sejenis? Nah, perhatikan di sini. Misalkan nih ada akar 2 dengan akar 3. Ini dinamakan tidak sejenis, ya, karena yang pertama akar 2, yang kedua adalah akar 3. Ya, akar sejenis ketiga. Ini tidak sejenis. Ini tidak sejenis. Terus yang sejenis bagaimana? Nah, misalkan saya tulis di sini akar 3 dengan akar 3. Ini namanya sejenis. Nanti dalam operasi perhitungan, penjumlahan maupun perkalian atau pengurangan itu penerapannya. Jadi kita mengerti dulu yang dimaksud dengan akar sejenis. Ya. Terus misalkan ada 2 akar 3, misalkan ada ditambah 5 akar 2. Yang dilihat adalah yang di dalam akar, ya. Di sini ada akar 3 sama akar 2. Dia tidak sejenis. Ya, seperti itu. Misalkan saya tulis lagi 3 akar 2 ditambah 3 akar 5. Nah, seperti ini yang dilihat yang ini, ya, yang akarnya. Ini dinamakan tidak sejenis. Oke, itu saja, ya. Jadi bisa membedakan akar sejenis maupun tidak sejenis. Nah, sekarang kita memasuki sifat-sifat operasi bilangan akar, ya. Sifat-sifat operasi bilangan akar. Nah, di sini ada 3, ya, sifat-sifat bilangan akar. Yang pertama perkalian, yang kedua pembagian, yang ketiga adalah penjumlahan dan perkalian. Nah, perhatikan untuk yang operasi perkalian, ya, operasi perkalian. Di sini yang pertama nomor 1 ada N akar A dikali N akar B. Nah, sifat perkalian, ya, sifat perkalian ini, ya, dia tidak menggunakan akar sejenis maupun yang tidak sejenis. Ya, dia tidak menggunakan akar yang sejenis maupun yang tidak sejenis. Nah, bentuk perkalian akar itu lebih mudah, ya, lebih mudah ketimbang yang penjumlahan perkalian. Kalau di perkalian tidak perlu memperhatikan sejenis atau tidak sejenisnya. Ini tinggal kita kalikan, ya. Kita tinggal kalikan. Akar A kali akar B adalah akar A dikali B. Nah, ini adalah perkalian, ya. Kita coba misalkan ini kita tulis lagi A akar B dikali C akar D, ya. Ingat, perkalian itu mengalihkan akar dengan akar, konstanta dengan konstanta, ya. Atau seperti inilah, ya. Kalau A dengan C, ya, A dengan C ini kita kalikan. Berarti hasilnya adalah AC. A dikali C maksudnya. Terus akar dikali dengan akar.
berarti akar B dikali D. Seperti itu ya. Ini perkalian akar. Nah, ada lagi misalkan bentuknya A akar B dikali akar C. Sama saja ya. Akar dengan akar. Kalau A ini enggak ada temannya ya, untuk mengalikannya ini berarti ada angka 1 sebenarnya ya. Kita asumsikan ada angka 1, berarti A kali 1 A ya. Terus akar B dikali akar C, akar B dikali akar C. Tuh ya, itu untuk yang perkalian. Nah, nanti kita kasih contohnya. Contohnya sebagai berikut. Oke, kita masuk ke contoh ya. 2 akar 3 dikali akar 2. Nah, ini bagaimana penyelesaiannya? Sama ya. Sama dengan yang tadi penjelasan saya tadi. Akar dengan akar, angka yang di luar akar dengan angka yang di luar akar. Ya. Akar 3 dikali akar 2. Ya. 2 dikali asumsinya ini adalah 1. Berarti hasilnya adalah 2 kali 1 2. Akar 3 dikali akar 2 adalah akar 6. Mudah ya. Lanjut ke nomor 2. 3 akar 5 dikali 2 akar 2. Ingat, akar dengan akar, angka yang di luar akar dengan angka yang di luar akar. 3 kali 2 6. Akar 5 kali akar 2 adalah 10. Berarti 6 akar 10. Ini hasilnya, hasil perkalian. Sekarang kita coba nomor 3. Misalkan soal ketiga ini 5 akar 2 dikali akar 2. Ya, asumsikan yang belakang itu enggak punya akar tapi dia punya angka di luar akar, yaitu 1. Berarti 5 kali 1 5. Akar 2 kali akar 2 4. Kita ingat akar 4 itu memiliki nilai secara langsung, maksudnya ada hasil bulat. Ya. Akar 4 adalah 2. Berarti hasilnya adalah 5. Bisa disederhanakan 5 dikali 2. Hasilnya adalah 10. Begitu ya. Ini untuk perkalian bilangan akar. Dia tidak melihat itu akar sejenis atau tidak. Nah, untuk yang sejenis nanti ini digunakan untuk yang penjumlahan dan pengurangan. Nanti kita akan bahas satu persatu. Baik, yang selanjutnya adalah pembagian bilangan akar ya, untuk yang nomor 2. Yang nomor 2 ini sama dengan perkalian tadi. Yang nomor 2 adalah pembagian ya. Dia tidak memperhatikan sejenis atau tidak sejenis. Ya, artinya ini ada contoh, misalkan akar A sifatnya ya dibagi akar B. Kenapa ada N-nya? Ini N ini menandakan adalah akar sejenis atau tidak sejenisnya. Ya, kalau dia hanya akar, ini sebenarnya derajat pangkat N-nya ini adalah berapa kemarin? Kita sudah bahas kemarin. Ya, N-nya sama dengan 2. Ya, derajat pangkatnya adalah 2. Ya, artinya kalau tidak ditulis itu punya derajat pangkat 2. Ya, meskipun tidak ditulis, kalian harus ingat derajat pangkat biasa adalah 2. Ya. A pangkat N ini hasilnya adalah N akar A per N akar B. Nah, ini penjelasannya bagaimana? Ini saya kasih contoh ya. Contohnya misalkan akar 3 dibagi akar 2. Ini sama dengan akar 3 per 2. Tuh maksudnya ya. Jadi seperti itu untuk sifat bilangan akar. Misalkan lagi 2 akar 5 dibagi 3 akar 2. Ya, ini bisa kita tulis
yang di luar akar dengan yang di luar akar. 2/3 akar 5/2. Dipisah ya. Ini adalah sifat pembagian bilangan akar. Sampai di sini nanti kita akan gabungkan dengan contoh soal untuk yang sifat yang ketiga. Oke. Sifat yang nomor 3. Nah, ini. Sifat yang ketiga yaitu P ya, akar A ditambah, ini kita bahas dulu yang penjumlahan ya, ditambah Q akar A. Lihat di sini sifat penjumlahan dan pengurangan. Perhatikan di sini ya, di sini. Di sini ini akarnya hanya 1, yaitu ditulis sekali, tapi dengan catatan akarnya ini adalah akar yang sejenis ya. Ini untuk penjumlahan dan pengurangan. Jadi syarat penjumlahan dan pengurangan itu memperhatikan akar sejenis maupun tidak sejenis ya. Bagaimana cara penjumlahannya? Perhatikan, yang kita jumlahkan adalah angka yang di luar akar. Berarti apa? P dan Q. P ditambah Q, akarnya kita tulis sekali saja, akar A. Oke, contohnya seperti berikut. Oke, tunggu ya. Oke, kita akan bahas dulu yang penjumlahan. Oke, yang penjumlahan akar ya. Nomor 1, langsung ke soal aja ya, ke contoh soal. 2 akar 3 ditambah akar 5. Nah, 2 akar 3 ditambah akar 5. Perhatikan bentuk akarnya. Yang depan akar 3, yang belakang akar 5. Sejenis atau tidak? Ya, ini namanya tidak sejenis. Sejenis. Maknanya apa? Dia tidak bisa dioperasikan. Tidak bisa dioperasikan. Ya, tidak bisa karena dia tidak sejenis. Oke, yang nomor 2 ya, 2 akar 3 ditambah 3 akar 3. Nah, perhatikan, yang dilihat adalah yang di dalam akar ya. Dia sejenis atau tidak? Sejenis ya, berarti dia bisa dioperasikan. Ingat, yang di luar akar dengan yang di luar akar, berarti 2 ditambah 3 akar 3, ditulis sekali saja. Maka hasilnya adalah 5 akar 3. Ini hasil operasi. Nah, nomor 3 misalkan ya, 6 akar 2 ditambah 5 akar 3 ditambah 2 akar 2. Nah, perhatikan. Di sini ada 3 suku. Ada 3 suku angka. Nah, perhatikan yang akarnya sejenis. Berarti jumlahkan yang akarnya sejenis saja. Berarti yang depan dan yang belakang. Perhatikan tanda operasinya ya. Ini penjumlahan semua. Berarti yang bisa ditambahkan hanya 1, yaitu 6 tambah 2. Berapa 6 tambah 2? 8. Akarnya mengikuti akar 2. Terus yang tidak sejenis ini bagaimana? Yang tidak sejenis yang ini, ya berarti kita tinggal tambahkan di belakangnya, ditambah 5 akar 3. Inilah hasilnya. Mudah kan? Nah, sekarang contoh lagi. Kita ambil contoh
Yang keempat ya. 2 akar 8 ditambah 3 akar 2 ditambah 4 akar 2. Nah, ini harus diingat-ingat ya, soal seperti ini. Meski akan di sini ada 3 suku jenis angka ya. Perhatikan, jangan langsung memvonis akar 8 ini akar yang tidak sejenis dengan yang lain ya. Jangan dianggap yang 8 ini bukan akar sejenis. Perhatikan, ini kemarin kita sudah bahas. Ini harus kita cek dulu, harus kita sederhanakan dulu ya. Kita sederhanakan dulu, ini soal mengecoh. Kita lihat, 8 ini bisakah kita sederhanakan? Kita lihat, 8 itu hasil perkalian berapa? 4 dikali 2 ya, 4 kali 2 ya, kemarin kita bahas. Ditambah 3 akar 2 ditambah 4 akar 2 ya. Nah, sekarang lihatlah yang depan tadi, yang kita rubah bentuknya 4. Nah, akar 4 berapa? 2. Oke, berarti 2 yang depan ini ya. Terus hasil akar 4 dikali 2, hasil akar 4 kan 2. Nah, sisalah akar di dalam yang tidak bisa kita akarkan adalah akar 2. Nah, sedangkan yang lainnya mengikuti 3 akar 2 ditambah 4 akar 2. Ini kita kalikan, 4 akar 2 ditambah 3 akar 2 ditambah 4 akar 2. Kita tambahkan saja yang angka di luar akar. 4 tambah 3 tambah 4, 7 tambah 4, berarti 11 akar 2. Begitu ya. Mudah kan ya. Jadi operasi penjumlahan dan pengurangan ini sama ya. Penjumlahan dan pengurangan ini caranya sama. Ini menggunakan, syaratnya adalah akar sejenis. Ingat-ingat, akar sejenis. Kalau untuk yang perkalian itu tidak menggunakan atau tidak memperhatikan sejenis atau tidak sejenis. Tapi untuk yang penjumlahan dan pengurangan ini wajib akarnya sejenis. Ini wajib. Begitu penjelasannya, semoga bisa dipahami. Kita lanjutkan ke video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.